kan. Iya, Silahkan Bun. iya, iya, apa, Masya Allah ya. Terus udah tuh berangkat ikut seminar setengah hari sama Gurunda Ustadz Nasrullah ya. Apa, Bu Holi, tapi suara saya jelas kan ya ini? Jelas, Karena kabelnya. jelas banget ya. Oh ya jelas. Ya terus akhirnya ikut seminar setengah hari naik kapal feri gitu kan udah setengah hari kita suami sama saya berdua aja ikut dan anak-anak saya apa nggak saya ajak waktu itu ya saya titip. Nah terus setelah pas udah ikut setengah hari ternyata pas pulang seminar itu suami juga masih garis kebenarannya tinggi lagi gitu. Jadi hanya karena mungkin setengah hari kali ya saya jadi berpikir lagi waduh kayaknya ini cuma setengah hari jadi kayaknya masih belum ngefek nih sama suami gitu kan maksudnya belum belum dahsyat lah gitu karena cuma setengah hari ketemu gurundanya akhirnya saya mikir gitu akhirnya saya sholat tobat lagi terus ternyata tiba-tiba dapat inspirasi abis setelah sholat tobat apa tiba-tiba dapat inspirasi kayaknya ada yang mengarahkan gitu sebaiknya kayaknya harus kita daftarin super camp umroh mana rezeki nih sepertinya karena di super camp umroh mana rezeki itu kan ketemu gurunda dan belajar langsung ilmu MR-nya itu kan selama 13 hari 13 malam kan jadi 13 hari 13 malam itu bareng gurunda terus ya kan di pusat keajaiban di Baitullah sana gitu dan akhirnya jadi bukan saya lagi yang kasih tahu bukan saya lagi yang ceramain gitu kan biasanya kan kalau orang laki itu kan seorang laki-laki itu kan dia pemimpin ya jadi memang garis kebenarannya tinggi apalagi kalau istrinya yang ceramain pasti dia nggak ini gitu ya kan jadi harus ustadz yang ceramahin gitu ya udah jadi cara gimana ya udah Bismillah saya harus daftarin suami saya cemplungin suami saya di Magnet Rezeki caranya harus daftar super camp umroh Magnet Rezeki saya lihat di situ biayanya kan lumayan hampir 38 juta saat itu ya udah saya Bismillah aja dan uangnya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala tiba-tiba banyak yang pesan cateringan banyak yang pesan order ini order itu gitu sampai ibu-ibu komandan juga ibu-ibu jalan sunat itu pada pesan catering semua ke saya saat itu di Pulau Sabang kan berarti dahsyat saya memberangkatin suami SCU tahun 2022 saat itu bulan September itu uangnya juga dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu jadi Masya Allah ya dahsyat banget Allah yang maha kaya dan maha baik gitu akhirnya pas pulang dari umroh itu ya udah langsung suami akhirnya minta maaf ke saya minta maaf ke anak-anak minta maaf ke orang tua ke mertua semua jadi dia benar-benar dipraktekkan menurunkan garis kebenarannya gitu Masya Allah dahsyat karena ya itu 13 hari 13 malam jadi di sini teman-teman yang pada mau meng-MR-kan pasangannya lebih baik cemplungin aja langsung ke Super KM Umroh mana rezeki karena selama 13 hari 13 malam itu langsung belajarnya di pusat keajaiban langsung sama guru Ustaz Nasrullah jadi lebih dahsyat gitu ya kalau dibandingkan kita kalau ikut camp-camp di Indonesia kan ikut camp di Indonesia aja kan dahsyat juga paling cuma 2 hari 3 hari gitu kan itu aja ajaib apalagi di pusat keajaiban itu lebih dahsyat lagi ajaib nah udah pas sebelum dia MR kan saya kalau lagi sholat masuk gua keajaiban saya kan jurus yang paling saya senangin adalah masuk gua keajaiban dan sholat taubat itu buka perisai jadi saya kalau di atas sejadah tuh, Masya Allah, jadi kita benar-benar me time with Allahnya tuh benar-benar dihayati. Kayaknya tuh, kayaknya hati tuh jadi tenang, hati tuh kayaknya damai gitu. Jadi berasa bayi lagi digendong sama ibunya gitu kan. Jadi saya kalau sholat di atas sejadah tuh memang butuh waktu lama gitu. Jadi sampai suami sebelum MR ya dia sampai suami bilang, kok kamu lama banget sih di atas sejadah? Saya tadi berangkat kerja, kamu masih sholat. Saya pulang kerja, kamu juga masih di atas sejadah. Terus kapan kamu masaknya? Kapan mau ke pasarnya? Kapan mau ini? Kapan mau itu gitu kan? Kapan kegiatan ini? Kegiatan itu gitu. Sampai dia sempat komplain juga sih saat itu. Tapi pas sudah saya install MR dan saya cemplungin di MR lewat Super Camp Umroh tahun 2022 saat itu, Alhamdulillah Masya Allah sekarang malah dia yang lebih lama di atas sejadah. Jadi bahkan tuh waktunya sholat tahajud aja kadang saya masih tidur, masih masih terlelap gitu. Pas saya bangun, waktu saya mau sholat tahajud, tiba-tiba suami saya udah sholat tahajud, dia udah baca Al-Quran dan lebih lama dia sekarang di atas sejadah dibandingkan ke saya gitu kan. Masya Allah ya keren banget ilmu mandat rezeki ini gitu. Nah, udah tuh setelah itu saya juga gimana caranya supaya kan yang berangkat umroh kan suami aja nih saya belum berangkat kan karena ya itu kan dananya terkumpul untuk suami dulu gitu. Ya udah akhirnya saya gimana caranya supaya dapat kita kan kalau mau ajaib harus ajaibkan orang lain dulu gitu. Sampai saya ikut sedekah sedekah subuh untuk memberangkatkan orang-orang yang bermanfaat untuk umat gitu.
saya ikut sama Bu DP ya, Bu DP itu kan ada komunitasnya namanya SUN, Sedekah Umroh Nasional, sedekah umroh nasional ya itu. Jadi kita sedekahnya tuh per hari 50.000 sedekah subuhnya. Jadi untuk memberangkatkan orang-orang yang bermanfaat untuk umat. Jadi seperti kayak buat masjid, imam masjid, hafiz-hafiz Quran gitu. Itu kita berangkatin semua lewat sedekah subuh itu yang terkumpul dari seluruh Indonesia. Dan ajaib, saya baru daftar sedekah subuh bareng sama Bu DP. Pas saya sudah daftar, ya udah tiba-tiba ya udah saya sambil LOP kan saya ya jurus favorit saya memang awalnya itu dulu tuh apa kickback mendoakan orang lain. Awalnya tuh saya belajar sama Bunda Tuti waktu itu ya. Jadi diajarin cara kickback itu ngapain sih, saya masih bingung waktu itu kan. Kok kita doain orang lain padahal kita nggak kenal, terus doanya bagus-bagus semua lagi gitu kan. Ternyata pas saya pelajari ternyata kalau kickback itu kan kita kan kalau berdoa langsung untuk diri kita sendiri kan kita masih banyak dosa-dosa nih, masih banyak perisai, masih banyak dosa, jadi doanya nggak tembus ke atas langit. Jadi dikasih tahu sama belajar lagi kan sama setemet dikasih tahu ternyata supaya doa kita langsung tembus ke atas langit harus minta bantuan para malaikat Allah. Caranya gimana minta bantuan malaikat Allah untuk mendoakan kita? Ya caranya kita mendoakan orang lain yang baik-baik gitu. Misalnya kalau kita mau lunas amanah, kita doain orang lain supaya lunas amanah. Kita mau berangkat haji atau berangkat umroh, kita doain orang lain untuk berangkat haji dan umroh. Jadi doanya akan balik lagi ke kita gitu. Jadi malaikat akan mendoakan, amin, kamu juga akan seperti itu. Amin, kamu juga akan seperti itu. Gitu. Ternyata saya baru tahu ilmunya. Selama ini kan kita kalau kalau kita berdoa kan khusus untuk diri sendiri aja kan, gak doain orang lain kan. Itu sebelum kenal MR, sebelum diinstal ilmu MR gitu. Setelah diinstal ilmu MR, ya, jadi semua saya pelajari lagi secara detail, ternyata oh kita mendoakan orang lain ternyata semua akan balik lagi ke kita lewat malaikat Allah gitu. Malaikat kan nggak ada perisai nih, nggak ada dosa, nggak ada perisai. Kalau kita kan doa nggak nembus ke atas langit karena kita masih banyak dosa gitu. Tapi kalau malaikat nggak ada dosa, jadi langsung tembus ke atas langit doa kita. Jadi malaikat langsung mendoakan hal yang sama untuk kita berdoakan ke sahabat kita itu gitu. Ya udah akhirnya saya praktek setiap hari, saya doain sepanjang perjalanan, saya doain orang kalau mau pergi ke kantor atau pergi ke pasar atau aktivitas apapun, itu saya doain tuh orang-orang sepanjang perjalanan, ya Allah muliakan dan bahagiakan mereka. Kalau yang belum berangkat umroh, semoga mereka bisa berangkat umroh dengan cara ajaib, luaskan rezekinya gitu. Pokoknya saya doain terus yang baik-baik. Jadi kan malaikat akan amin, kamu juga akan seperti itu. Nah, udah praktek mendoakan orang lain, ya itu langsung alhamdulillah dapat rumah beserta isinya, kendaraan, dan bisa daftarin dan berangkatin suami ikut super camp umroh Mana Terjadi. Dan saya juga supaya biar dapat lebih ajaib lagi dan supaya transparan pahalanya datang terus ke saya timbangan amal kebaikannya. Saya kan katanya ilmu di MR itu kan kita harus mengajarkan orang lain dulu agar kita Allah mengajarkan kita. Ya udah jadi saya berangkatin tuh salah satu marbot masjid di Pulau Sabang Aceh, satu orang kebetulan dari orang yang kurang mampu juga, dan kebetulan juga kan beliau orang yang bermanfaat untuk umat ya. Marbot masjid kan apa kerjanya bersih terus bersihin toilet apa segala macam gitu kan. Nah itu yang saya berangkatin waktu itu. Jadi ya niatnya nilai ta'ala aja gitu. Jadi niatnya ya supaya kita kalau mau ajakin orang lain dulu gitu. Jadi ya itu saya ajakin, alhamdulillah atas izin Allah saya ajakin suami saya, atas izin Allah saya ajarkan marbot masjid yang ada di Pulau Sabang tersebut gitu kan, agar dia bisa berangkat umroh gitu kan. Akhirnya kan dia senang dan bahagia. Jadi kan kita juga dengan orang lain senang dan bahagia, kita juga pasti akan diajarkan lagi sama Allah. Benar, akhirnya benar. Terus tiba-tiba udah dong suami udah MR, terus sudah mempraktekkan ilmu MR. Akhirnya dia juga lebih lama di atas sejadah dibandingkan saya. Akhirnya keluarga kita jadi sakinah mawaddah warahmah gitu. Jadi akhirnya kita tuh benar-benar mempraktekkan, jadi tuh jadi seperti kayak pengantin baru lagi gitu. Jadi apa kalau misalnya lagi malam minggu kadang kita nginep di hotel bareng sama suami, jadi kayak pengantin baru gitu. Padahal dulu-dulu sebelum belajar MF tuh kita sama-sama tarik garis kebenaran tinggi gitu kan. Sekarang jadi sama-sama udah mempraktekkan ilmu MF seperti kayak pengantin baru. Jadi sering nonton di 21 bareng-bareng berdua sama suami, terus sering check in cuma berdua aja kayak honeymoon gitu, berdua sama suami seperti itu, masya Allah. Jadi benar-benar indah gitu jadinya kalau kita bisa sama-sama satu sama dan terhubung. Dan selain itu juga saya setelah suami MR
tiba-tiba aja ujuk-ujuk berduduk keajaiban ekspres langsung. Kan suami baru praktek ilmu MR nih, baru pulang, baru praktek ilmu MR, terus akhirnya ya udah pas apa sih pulang dari umroh itu tiba-tiba telegram itu tiba-tiba telegram itu turun telegram untuk mutasi. Padahal sebelumnya itu saya 7 tahun di sana. Setiap suami saya mengajukan untuk pindah ke Jakarta, selalu dipertahankan oleh komandan di sana gitu. Jadi dengan alasan belum ada orang lagi yang terbaik seperti kamu, udah di sini aja, pertahankan di sini gitu. Jadi selalu dipertahankan di sana aja. Akhirnya kita 7 tahun lama di sana. Makanya akhirnya suami saya juga mau beli rumah di sana gitu. Tapi kan saya langsung bilang di atas saja, ya Allah, suami saya mau beli rumah di sini, tapi kan uangnya udah kena scam investasi bodong, ya Allah, mudahkan dengan caramu. Tapi akhirnya ya itu Allah kasih rumah, kasih mobil, kasih motor seperti itu ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, tiba-tiba suami itu LOP. Dia ceritanya mau praktekkan nih ilmu MR-nya bener nggak sih ini gitu kan. Dia LOP waktu sebelum berangkat umroh dia LOP dulu. Hmm, sambil saya sedekahin, sambil supaya hatinya luluh dan mudah gitu ya. Benar-benar ini ya. Akhirnya ya udah dia LOP, ya Allah, saya mau mau itu kan istri saya sudah berangkatin, sudah daftarin saya umroh kata suami gitu di LOP-nya beliau kan. Tapi saya juga mau pindah dong, ya Allah, pindah ke Jakarta kembali agar bisa kumpul dengan keluarga, orang tua, semua kan adik-adik, orang tua, semua di Jakarta gitu. Jadi kita kan hanya sebatang kara tuh di Pulau Sabang. Saya mau dong, ya Allah, bisa pindah kembali bertugas di Jakarta gitu. Akhirnya itu LOP suami saya seperti itu. Akhirnya ujuk-ujuk beduk tiba-tiba telegramnya seminggu kemudian keluar. Jadi kita pindah mutasi sampai komandan di sana aja bingung kok bisa pindah. Padahal kan dia masih mempertahankan gitu, tapi tiba-tiba langsung ditarik ke pusat gitu kan. Sekarang jadi tugas di RS Marinir Cilandak gitu. Jadi Masya Allah atas izin Allah tiba-tiba padahal sebelumnya 7 tahun kita selalu permohonan untuk pindah tidak bisa di cancel, tidak di ACC, minta pindah lagi tidak di ACC. Akhirnya waktu berjalan terus lama-lama udah 7 tahun kita di sana. Jadi nggak berasa juga tiba-tiba pas sudah belajar MF langsung dalam seminggu langsung telegram keluar langsung bisa pindah gitu kan. Ya Masya Allah. Terus akhirnya setelah itu suami udah pindah berangkat ke Jakarta. Dan itu juga dahsyat juga. Jadi berangkat ke Jakarta kan biayanya lumayan tuh dari ujung Indonesia ke Jakarta. Dan itu biaya-biayanya juga untuk tiket pesawat apa segala macam itu dari Allah semua. Jadi saya tuh cuma bilang ya Allah pindah ke Jakarta ini kan butuh biaya banyak, pindahin sekolah dan sekolah di Jakarta semuanya berbayar dan apa mahal gitu kan. Saya curhatnya di atas sejadah aja nggak pernah curhat ke manusia gitu. Saya hanya curhat ke atas sejadah. Saya bilang ya Allah sekolah di Jakarta semuanya bayar dan bayarnya itu lumayan keren gitu kan. Ya Allah mudahkan dengan caramu, engkau maha kaya maha pengasih gitu. Di atas sejadah saya gelar sejadah, saya cuma bilang seperti itu, ya Allah mudahkan dengan caramu, saya mau sekolahkan anak saya di tempat-tempat yang terbaik, sekolah-sekolah Islam tempat yang terbaik, tapi biayanya mudahkan dengan caramu, engkau maha kaya maha pengasih gitu. Akhirnya ya udah tiba-tiba ujuk-ujuk berduduk itu memang ada apa sih, ada uang uang ini ya uang perjalanan dinas itu kan katanya diinfoin itu bisa cair 1 tahun lebih kalau nggak salah itu kan proses ya memang kan memang prosesnya tidak mudah untuk administrasi itu jadi otomatis kan harus pakai uang pribadi dulu gitu kan. Nah pas pakai uang pribadi dulu tiba-tiba cair jadi 7 bulan seharusnya 1 tahun cair ini 7 bulan lebih cepat cairnya gitu bahkan dahsyat itu cairnya harusnya di luar logika gitu bisa 2 kali lipat hampir 2 kali lipat itu cair uang perjalanan di dinasnya Masya Allah dahsyat itu atas izin Allah jadi logikanya cuma segini tiba-tiba kok cairnya segini gitu sampai saya bingung gitu kan ya itulah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan hanya itu aja saya juga dapat keajaiban tuh Bu Holi. Anak-anak saya tuh Masya Allah Alhamdulillah anak yang pertama waktu itu kan di pesantren ya. Nah, kan itu mau kuliah ya, mau masuk kuliah. Tiba-tiba anak saya tuh dapat beasiswa di universitas terbaik se-Indonesia di Universitas Erlangga Surabaya. Itu biayanya kalau kita bayar langsung itu biayanya 40 juta lebih gitu. Dan atas izin Allah itu semua bisa dapat beasiswa dan jalur prestasi alhamdulillah dan diterima dan anak saya satu-satunya di pesantren itu yang bisa diterima di Universitas Erlangga Surabaya hanya anak saya doang gitu atas izin Allah semua
Bismillah, semua atas izin Allah. Dan jadi saya nggak perlu mengeluarkan uang 40 juta itu. Jadi saya hanya mengeluarkan uang 4 juta. Itu pun uang 4 juta itu adalah uang semesternya aja gitu. Jadi biaya gedung apa segala macamnya yang 40 juta itu semuanya gratis gitu ya. Masya Allah gitu kan. Itu keajaiban luar biasa. Dan itu anak pertama yang dapat kabar dia dapat beasiswa yang seharusnya bayar 40 juta. Jadi hanya bayar uang semester aja 4 juta. Nah, keajaiban selanjutnya adalah ini mm, anak saya ya, anak saya yang apa yang ketiga tuh. Yang ketiga itu ya kan kelas 3 kelas 2 SD terus mau masuk kelas 3 nih. Tiba-tiba ya Allah mudahkan dengan caramu saya mau masukin anak saya di SDIT yang terbaik di Jakarta. Tapi saya cek-cek di Google semua biaya SD itu tuh mahal-mahal di Jakarta kan ada 30 juta, 40 juta gitu. Bahkan ada yang 50 juta padahal kelas SD aja gitu kan. Masya Allah gitu kan. Saya bilang sejadah lagi. Saya bilang ya Allah engkau maha kaya, maha pengasih, maha penyayang. Mudahkan dengan caramu ya Rob. Saya mau sekolahkan anak-anak saya di tempat sekolah Islam yang terbaik gitu. Tiba-tiba ya udah saya udah sholat udah gelas sajadah dan udah curhat ke Allah ujuk-ujuk berduduk lagi keajaiban ekspres lagi tiba-tiba pas lagi saya ikut zoom sama Bunda Ririn Yuliani ya waktu itu kan ya ikut zoom di share di zoomnya ada itu zoomnya juga memang tidak tepat waktu juga saya masuk saya pas buka HP oh ada zoom nih bagus nih gitu kan saya waktu itu belum jadi CTMR ya saya ikut gitu pas masuk tiba-tiba Ustadz Ardi Gunawan OSD itu CTMR kita tuh ya CTMR Korwil Banten itu dia lagi bagi-bagi sedekah subuh ternyata dan dia punya sekolahan bagus dan eksekutif dan binaan dari Ustadz Abdul Somad. Nah, saya kan, wah ini sekolahnya keren dan biayanya kalau masuk ke sekolah beliau itu 30 juta. Dan ajaibnya saya pas lagi masuk Zoom subuh-subuh itu, Ustadz Adi lagi bagi-bagi sedekah subuh. Jadi bagi yang tercekat WA Japri beliau, katanya 10 orang yang tercepat nanti akan dapat beasiswa untuk bisa masuk ke sekolahnya beliau. Sekolah binaan Ustadz Abdul Somad gitu kan. Namanya OSB School gitu. Masya Allah ya Ustadz Adi itu bagi-bagi beasiswa. Akhirnya udah saya langsung cepat-cepat akhirnya saya masuk kategori dari ujung Indonesia yang bisa terima beasiswa tersebut gitu tiba-tiba ya udah akhirnya tadi saya dari Sabang Aceh Ustadz saya mau dong beasiswa untuk anak saya oh ya Budian berarti Budian selamat ya bisa terpilih gitu kan karena kan cepet-cepetan tuh WA-nya cuman kuotanya cuma 10 orang saat itu dan saya akhirnya saya terpilih gitu pas sudah terpilih tiba-tiba udah anak saya di tes ya tes wawancara segala macam dan alhamdulillah dahsyat dan harusnya saya bayar 30 juta saat itu jadi saya hanya bayar 5.500.000 itu pun boleh dicicil mau Ustaz Abi Masya Allah semoga Ustaz Abi dimuliakan dan dibahagiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ya jadi itu bagi saya itu mungkin bagi teman-teman itu adalah hal yang biasa tapi bagi saya itu adalah luar biasa itu adalah keajaiban dari Allah Subhanahu Wa Taala gitu harus saya bayar 30 juta ini saya hanya bayar 5.500.000 itu pun boleh dicicil Masya Allah dahsyat banget ya akhirnya ya udah berarti kan Allah memang maha baik kalau kita memang mempraktekkan jurus-jurus yang ada di magnet rezeki gitu dan bukan hanya itu saja saya juga ini saya juga daftarkan tuh saya LOP kan Masya Allah suami saya sudah MR terus saya juga mau MR kan anak-anak saya mau daftarin anak saya nih yang anak laki kan saya ada punya anak laki satu saat itu kelas 6 SD kebetulan kan beliau kan wow keren anak saya itu wow keren jadi dia sering main handphone gitu jadi memang benar-benar kalau pulang sekolah main HP gitu kan ya udah akhirnya aduh saya mau MR kan anak saya nih gimana ya saya daftarin pesantren aja deh kalau sekolah SDT biasa kan pasti ada pulangnya dan masih ada waktu untuk kesempatan main HP jadi ya udah saya Bismillah saya LOP kan supaya anak saya bisa diterima di pesantren Holirul Rozikin di Depok karena kan kita mau pindah ke Jakarta kan di saat itu saya masih di Sabang karena nunggu mereka lulusan anak-anak lulusan sekolah dulu dan ngambil rapot ya ya udah akhirnya saya daftarin Bismillahirrahmanirrahim saya daftar ke PKR saat itu pesantren Khairul Razikin pas sudah daftar dites anak saya gitu kan Masya Allah atas izin Allah anak saya pas lagi dites ada juga pertanyaan yang nggak bisa gitu kan jadi kan memang di tes PKR itu kan semuanya dites bundanya dites ayahnya dites anaknya juga dites gitu kan atas izin Allah atas izin Allah akhirnya alhamdulillah anak saya diterima padahal anak saya setiap ditanya coba doa ini coba baca Al-Quran gitu masih masih terbata-bata masih belum lancar gitu kan masih ada pertanyaan dari Ustadz Ali masih ada yang tidak tepat jawabnya gitu tapi atas izin Allah tiba-tiba ajaib gitu tiba-tiba
anak saya dari Indonesia diterima gitu. Dan pas pengumuman gitu, alhamdulillah anaknya Budian diterima nih, nama-nama semua list-listnya yang diterima. Masya Allah, alhamdulillah. Sedangkan di pesantren Khairul Rezeki itu kan gratis kan. Dan kita kalau harus bayar pesantren yang keren, yang bagus itu kan puluhan juta, 50 juta, 40 juta. Masya Allah, atas izin Allah. Dan masuk ke PKR itu gratis gitu kan. Paling hanya bayar infak seikhlasnya aja. Kita infaknya misalnya kemampuan kita berapa gitu kan. Tinggal kita semampunya aja gitu. Jadi nggak perlu puluhan juta dan butuh SPP puluhan juta seperti itu. Masya Allah, atas izin Allah, Allah memang maha baik gitu. Anak-anak bisa diterima di sekolah-sekolah yang terbaik dan sekolah-sekolah yang bagus gitu. Dan bukan itu aja, saya juga udah tuh ya pas lagi sampai di Jakarta, Masya Allah semua keajaiban udah Allah hadirkan. Tapi tinggal amanah di bank nih. Amanah di bank kan saya ada amanah nih 321 juta ya. Saat itu saya beli rumah di Jakarta tuh saya amanah di bank saat itu. Makanya jadi pantas aja ternyata pas saya pelajari-pelajari itu adalah riba. Jadi kalau kita riba, ternyata akhirnya ya itu rumah tangganya akhirnya apa sih? Wow, keren ya, tarik garis kebenaran terus gitu kan. Ya itu mungkin karena beli rumahnya pakai uang dari bank kali ya. Uang dari bank kan riba ya kan. Ternyata saya pelajari-pelajari, oh ternyata rumahnya ini belinya pakai uang dari bank gitu kan. Nah udah akhirnya Bismillah saya LOP lagi di atas sejadah, ya Allah saya mau mudahkan dengan caramu ya Rob. Saya mau melunasi amanah-amanah saya yang ada di bank ya Rob. 321 juta ya Rob. Engkau maha kaya, engkau maha pengasih, maha penyayang. Saya gelar sejadah lagi. Masuk gua keajaiban lagi dengan saya baca Al-Quran. Sholat tobat diperbanyak, baca istighfar diperbanyak, salawat Nabi. Udah akhirnya saya curhat aja begitu ke Allah kan. Tiba-tiba ujuk-ujuk mama duduk lagi. Ajaib gitu. Tiba-tiba ini ya, tiba-tiba hmm, apa sih adik saya itu yang kemarin dia nyicil bayar rumah itu kan, tapi saya masukin investasi bodong, tiba-tiba kan dia bayarnya DP 40 juta tiap bulan, dia nyicil ke saya 1 juta 1 juta 1 juta gitu kan. Tiba-tiba adik saya dapat rezeki nongkrong gitu, tiba-tiba kak ini saya dapat rezeki nongkrong nih kak, saya mau lunasin rumahnya aja deh kak, tapi diskon ya kak gitu. Karena saya mikir ya udah deh sama-sama tolong menolong ke adik kan, ya udah nih kak, adik ada uang 50 juta tapi kan kemarin udah DP 40 juta, terus udah ada cicil-cicilan juga per bulan, udah ada masuk gitu kan. Nah, tapi dianggap lunas boleh Kak? Nah, karena saya mikir saya juga harus biaya perjalanan ke Jakarta, pindahin pindahin sekolah, terus pindah-pindahan dari ujung Indonesia kan butuh biaya banyak gitu kan. Akhirnya ya udah, tiba-tiba dia bayar tuh 50 juta gitu kan. Ya udah Dedek, nggak apa-apa. Ini kakak juga lagi butuh dana untuk pindahan gitu kan. Ya udah dia transfer 50 jutanya ke saya. Nah, Masya Allah ya. Akhirnya ya udah saya tanya tuh iseng ke bank. Saya tanya ke bank BSI waktu itu, Bank Syariah Indonesia. Saya ditanya di Pulau Sabang. Saya tanya lagi, ini amanah saya kan sudah berjalan sekian sekian tahun gitu kan. Ini kira-kira kalau saya lunasin, kira-kira saya dapat diskon nggak? Dan kira-kira ada kebijaksanaan nggak gitu? Saya mau lunasin nih, kira-kira saya harus bayar berapa lagi gitu kan. Tiba-tiba orang banknya, saya bilang seperti itu, akhirnya orang bank dihitungin tuh, dihitungin kalkulasi, tiba-tiba 321 juta itu bisa lunas dengan hanya membayar 15 juta, 15 juta aja gitu. Ya udah, Masya Allah kan, Alhamdulillah ini kan ajaib. Dengan saya aja kan, kalau di bank itu kan kalau kita ambil uang kan bayarnya 2 kali lipat, bahkan 3 kali lipat ya. Itu 321 juta dengan membayar 15 juta aja langsung lunas gitu. Jadi alhamdulillah itu orang tua tiba-tiba ajaib, tiba-tiba kok bisa bilang seperti itu, ya itu hanya Allah yang bisa membolak-balikkan hati manusia. Sebenarnya kalau kita pikir secara logika kan nggak mungkin, pasti pihak bank nanti rugilah apalah gitu. Tapi itu dahsyat, atas izin Allah. Lalu kemudian bayar aja 15 juta, jadi ya kami anggap lunas seperti itu. Masya Allah, saya langsung bayar hari itu 15 juta dari uang yang ditransfer adik saya itu. Kan Masya Allah 321 juta dalam waktu 5 bulan itu kan saya belajar MR lunas dengan caranya gitu. Dan tidak tidak hanya itu aja gitu kan, pas sudah saya udah alhamdulillah udah lunas utang-utang apa amanah di bank 321 juta, saya akhirnya ya udah, jadi saya berarti kalau step LOP atas izin Allah berarti benar nih ilmu MR ini. Saya kan masih saking sambil dipelajari sambil praktekkan, sambil pelajari sambil praktekkan gitu, sambil banyakin lagi sholat tobat gitu kan, sambil dikaji ulang, oh ternyata benar ya, ternyata benar bisa ajaib kalau kita praktekkan gitu kan. Ya udah akhirnya
kita udah pindah semua ke Jakarta, udah berangkat semua naik pesawat. Saya kan bawa orang tua juga di Sabang itu, saya pindahkan juga orang tua, mama saya, ayah saya, adik saya. Itu tiket pesawatnya lumayan tuh, tapi ya itu kata si Allah semua uangnya Allah yang kasih gitu. Tiba-tiba. Nah, udah sampai di Jakarta, tiba-tiba adik saya itu ngajakin kak, kakak kan udah lama di pulau kak, udah 7 tahun. Jadi udah sampai di Jakarta, ayo kak kita refreshing gitu kan. Kita syuting yuk gitu, diajakin syuting Bu Holly, jadi syuting ke MNC TV yuk, ikutan kuis Family 100 gitu kan. Oh iya emang bisa dek, bisa nanti ayo ada daftarin gitu kan, adik saya didaftarin. Ya udah dek, coba iseng-iseng aja lah sekalian refreshing karena kita nggak pernah ada hiburan juga ya di Pulau Sabang kan. Ya udah dek, waktu itu belum jadi CPNS saya. Nah, saya udah dek daftarin aja. Nah, pas udah didaftarin, ajaib. Tiba-tiba di MNC TV itu Family Status kan biasanya waiting listnya banyak ya. Kalau kita daftar harus tunggu waiting listnya tuh sampai berbulan-bulan, bahkan sampai ada yang udah tahunan belum dipanggil gitu. Tapi ajaib, adik saya baru daftarin 1 pekan, 1 minggu aja, itu langsung ajaib langsung dipanggil untuk casting, untuk casting, untuk datang ke studio MNC TV gitu. Masya Allah. Jadi tiba-tiba aku langsung bisa terpilih dan langsung dipanggil langsung syuting gitu. Dan ajaibnya lagi, saya kan udah ketemu artis-artis ya. Pas sudah ketemu artis syuting, ajaibnya lagi itu kan main kuis tebak-tebakan ya. Jadi dia Irfan Hakimnya itu nanya apa, kita jawab apa gitu. Kita jawab gitu kan, nanti dapat poin dan dapat hadiah. Dan ajaib, alhamdulillah dapat hadiahnya berapa? 21.640.000. Masya Allah, alhamdulillah dahsyat ya. Jadi baru datang ke Jakarta langsung dapat 21.640.000, terus bisa masuk ke TV di MNC TV gitu kan. Saya jadi apa sih, senang dan bahagia gitu. Jadi aduh, indah sekali ya hidup ini kalau kita memang benar-benar ada di realnya Allah Subhanahu Wa Taala gitu, dengan kita menjaga sholatnya, menjaga hidupkan kembali sunah-sunahnya, sholat tobat diperbanyak, istighfar diperbanyak, apapun akan Allah hadirkan gitu. Jadi baru kepikiran di pikiran aja langsung Allah hadirkan gitu. Tiba-tiba bisa seperti itu gitu kan. Saya juga seperti kayak mimpi gitu. Bisa ikutan syuting di MNC TV, masuk nominasi dan menang, dapat dana 21.640. Bagi saya itu memang itu, kalau bagi teman-teman mungkin itu tidak besar, tapi bagi saya itu luar biasa dahsyat gitu kan. Seorang ibu Jala Senatri bisa ikut kuis seperti itu dan menang dengan hadiah sebesar itu alhamdulillah banget bagi saya gitu. Nah terus setelah itu uh, tidak hanya itu aja gitu kan, tidak hanya itu aja, saya LOP lagi nih. LOP, ya Allah, saya kayaknya kalau mau jadi CTMR itu kan bisa mengajarkan orang lain lewat wasilah saya. Jadi kan pahala jariahnya tuh dahsyat banget ya, mengalirkan saya tiap hari gitu kan. Masuk transferan pahala tuh datang, amal jariah itu selalu datang ke kita gitu kan. Masya Allah, saya LOP lagi tuh. Masya Allah, saya mau jadi CTMR dong, kayaknya enak ya jadi CTMR, bisa jadi wasilah keajaiban orang lain gitu kan. Ya udah, akhirnya Bismillahirrahmanirrahim saya mau jadi CTMR. Akhirnya kan saya tanya-tanya syarat jadi CTMR itu apa. Oh, harus udah ini, dan salah satunya adalah keajaibannya minimal harus 7 gitu kan. Dan alhamdulillah pas saya list keajaiban saya lebih dari 7 kan, masya Allah, berarti udah bisa masuk masuk nominasi juga ya buat akhirnya ya udah, saya Bismillahirrahmanirrahim saya daftar jadi sekolah CTMR saat itu. Pas sudah daftar sekolah CTMR TFT 8 ya saat itu. Waktu itu saya udah daftar TFT 8 waktu itu bulan Agustus tahun 2023 ya. Masya Allah ya. Akhirnya saya lulus juga jadi CTMR dan bisa menjadi wasilah kebaikan, keajaiban orang lain. Jadi Masya Allah itu sujud syukur juga bagi saya, itu adalah keajaiban yang dahsyat gitu kan. Dimudahkan untuk bisa ikutan sekolah CTMR. Nah, terus setelah itu keajaiban tetap datang lagi gitu kan. Masya Allah, ini kok keajaiban, Allah baik banget, bertubi-tubi gitu kan keajaibannya. Tidak hanya itu kan, saya pas sudah sekolah CTMR, saya ketemu sama teman-teman gitu kan, sering ngobrol-ngobrol gitu kan sama teman-teman yang sekolah CTMR gitu. Dan mereka semua gelarnya tuh panjang-panjang semua Bu Holi. Jadi itu S1, S2, S3, ada yang doktor gitu kan. Sedangkan saya kan cuma SMK nih, ya kan, SMK sekretaris kan. Akhirnya saya cuma dalam hati aja dan LOP kan gitu, dan ngomong di atas sejadah lagi sama Allah, ya Allah, semua ternyata teman-teman CTMR itu ada kumpulan orang-orang pintar semua, dan
mereka ternyata gelarnya panjang-panjang semua di belakang. Ya Allah, mudahkan dengan caramu ya Rob. Saya juga mau dong ikutan kuliah tapi dananya kan ini baru pindah ke Jakarta nih untuk fokus ke anak-anak dulu ya kuliah, pindahin sekolah, pindahin masukin pesantren gitu kan. Mudahkan dengan caramu ya Rob, engkau maha kaya, maha pengasih, saya juga mau kuliah dong Rob, seperti teman-teman gitu kan, biar agak ada punya gelar dan uh, ada gelar namanya di belakang gitu kan, maksudnya terus tambah ilmu pengetahuan juga. Kita kan kalau perempuan itu kan memang harus update ilmu ya, kalau enggak kan kita jadi baperan ya kalau enggak update-update ilmu kan gitu. Ya udah akhirnya akhirnya tiba-tiba Ustadz Ari lagi, wasilanya Ustadz Ardi Gunawan lagi OSG itu. Tiba-tiba pas saya udah sekolah CTMR kan masuk grup CTMR, udah masuk grup CTMR, Ustadz Ardi bikin pengumuman bagi teman-teman yang mau melanjutkan kuliah atau yang belum pernah kuliah gitu kan, ada pengumumannya di situ. Mau melanjutkan kuliah S2 atau kuliah S2 atau yang belum pernah kuliah bisa kuliah S1 gitu kan. Ini saya kasih beasiswa 50%. Jadi hanya bayar 50% aja gitu kan. Masya Allah, jadi bayarnya berapa gitu waktu itu? Bayarnya murah sekali gitu. Saya cuma keluarin uang, kalau nggak salah kemarin cuma berapa ya sama pendaftaran. Kalau nggak salah itu cuma 1.500.000 gitu. Jadi sisanya tuh disubsidi dan di, dapat beasiswa oleh Ustadz Adi Gunawan. Dan beasiswanya kerennya itu selama kita belajar S1 selama 4 tahun itu di beasiswain terus, dapat subsidi dari Ustadz Adi 50% lagi, Masya Allah. Jadi Alhamdulillah ya Allah, doa saya kejawab, ternyata saya bisa kuliah lewat wasilah Ustadz Adi lagi. Padahal tadi anak saya yang ketiga udah lewat wasilah Ustadz Ardi, masuk sekolah di Ustadz Abdul Somad kan. Nah, binaan Ustadz Abdul Somad OSB School. Dan sekarang saya kuliah lewat wasilah Ustadz Ardi lagi, Masya Allah. Ini Allah wah, baik banget gitu kan. Masya Allah, akhirnya saya daftar. Dan 1.500.000 itu saya daftar dan saya isi formulir cepat-cepat. Masya Allah, dan uang ininya juga uang per semesternya juga murah gitu karena ada disubsidi sama Ustadz Ardi, jadi per semesternya cuma 900.000 gitu. Masya Allah ini, jadi saya kan ngebayanginnya kuliah itu kan mahal harus puluhan juta gitu kan, ternyata lewat wasilah Ustadz Ardi hanya cuma bayar 900.000 uang semester, dan uang masuknya kemarin per uang semester pertama 1.500.000 aja gitu kan. Masya Allah itu mudah sekali gitu kan, ternyata Allah maha kaya, jadi lewat wasilah siapa kita nggak tahu gitu kan. Allah maha kaya mau sejalan. Jadi kita sekarang kalau udah belajar ilmu MR nggak usah curhat lagi ke manusia, kita curhatnya langsung aja gelar sejadah, curhat langsung kepada Allah yang maha kaya, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang gitu. Walaupun dosa-dosa kita masih banyak, tapi udah curhat aja ke Allah. Ya, Kita baik Bun, sejadah tuh. sebentar, sebentar. Di 2 menit terakhir nih Bun, pesan buat yang baru kenal MR nih. Pesannya apa? Yang Ya. baru kenal MR. Yang baru kenal MR ya, kita harus istiqomah, istiqomah, praktekkan ilmu MR-nya gitu. Istiqomah aja praktekkan. Jadi, dan kalau bisa, kalau mempraktekkan ilmu MR, kalau bisa jangan yang gratisan. Jadi ikut aja tuh yang berbayar-berbayar seperti training online magnet rezeki level 1, training online magnet rezeki level 2. Kan saat ini lagi berlangsung nih ya, Bu Holi kan. Nah, terus ikut seminar hybrid magnet rezeki gitu. Jadi kita nggak usah mikir, aduh harus bayar berapa, gini-gini, uangnya dari mana. Enggak, bismillah aja, pasti Allah ganti berlipat-lipat gitu. Jadi harus semangat teman-teman, sambil dipraktekkan ilmunya. Saya aja belajarnya lewat online kemarin di Pulau Sabang, itu Alhamdulillah atas izin Allah bisa ajaib. Apalagi teman-teman sekarang yang belajarnya langsung offline, ketemu guru Ustadz Nasrullah, itu lebih dahsyat lagi gitu kan. Ilmunya langsung gitu kan, energi berliannya langsung. Yang belajar online aja bisa ajaib, apalagi yang belajar offline ya, ketemu guru dan langsung gitu. Masya Allah ya. Jadi seperti itu ya. Terus eh, ini 2 menit lagi ya, Bu Foli Boleh, ya? ya, ya, silakan. 2 menit lagi atau masih ada lagi nih Masih, keajaibannya? boleh, Masya silakan Allah ya. dilanjut. Boleh, silakan Oh iya, dilanjut. dilanjut ya. Iya, itu kan udah tuh ya dapat beasiswa. Akhirnya saya kuliah dan kuliahnya juga dimudahkan juga. Jadi 1 bulan sekali aja ke kampusnya dan seminggu sekali kuliahnya itu pun lewat online. Jadi kan kita nggak mengganggu aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga untuk memuliakan suami, memuliakan anak-anak. Jadi masih bisa tetap handle pekerjaan di rumah gitu. Tapi kita tetap berilmu, tetap update update ilmu kita gitu kan. Masya Allah keren banget gitu kan ilmu MR ini kalau kita praktekkan. Bukan itu aja, saya udah ikut kuliah. Setelah itu pas saya udah sampai di Jakarta kan ceritanya saya ini apa?
mau pindah waktu itu ya, pas lagi mau pindah juga saya belum cerita ya. Pas lagi saya mau pindah tuh, masya Allah ya, kalau kita energinya berlian dan kalau kita mindset kita itu baik, pasti Allah akan sortir sendiri teman-teman yang baik-baik yang akan mendekat ke kita. Jadi kalau teman-teman yang niatnya tidak baik ke kita, niatnya yang tanda kutip yang lain-lain lah pokoknya niatnya tidak baik, itu akan Allah jauhkan dengan sendirinya. Contohnya kayak saya waktu pas lagi mau pindah ke Jakarta itu kan suami saya duluan berangkat ke Jakarta, kembali. Jadi saya nunggu anak-anak lulusan dulu ya. Jadi saya menunggu di sana 1 tahun sendirian. Orang tua juga udah saya pulangin duluan, naik pesawat duluan. Tinggal saya tunggu anak-anak lulus dulu kan, yang kelas 6 ini mau lulus ujian dulu, lulusan. Akhirnya saya sendirian di sana. Dan Allah hadirkan orang-orang baik untuk bantuin saya packing-packing. Kan kalau kita pindah rumah kan banyak banget tuh ya yang harus di-packing. Baju-baju lah, berkas-berkas lah, barang-barang yang penting-penting yang harus dibawa lah. Itu saya packing sendiri dan akhirnya Allah hadirkan anak yatim yang membantu saya untuk packing-packing apa segala macam, antar jemput anak saya ke sekolah gitu. Akhirnya Allah hadirkan orang-orang baik yang mengelilingi kita gitu. Terus pas saya pindah juga harus naik kapal feri. Saya harus keluar kota dulu ke naik kapal feri dan di Banda Aceh. Akhirnya saya dijamu juga sama teman-teman mana rezeki di Banda Aceh saat itu, dibuatin prasmanan, dimasakin yang spesial sama mereka. Dalam momen ya itu karena saya mau pindah ke Jakarta, Bunda Dian sebelum berangkat, ayo kita makan dulu ya bareng-bareng gitu. Masya Allah, jadi kita ditemukannya orang-orang baik juga gitu. Akhirnya mereka rela dan mau gitu dengan ikhlas masakin spesial untuk saya karena saya mau berangkat naik pesawat ke Jakarta dan mereka mikir nanti ketemu lagi dengan saya kapan lagi gitu kan. Akhirnya mereka benar-benar masakin spesial untuk saya. Jadi saya merasa terharu, ya Allah, ilmu HMR benar-benar dahsyat. Dan kalau kita memang energinya berlian dan kita tanamkan kebaikan, pasti sekitarnya akan menular dan akan menarik teman-teman yang baik juga datang ke kita gitu. Udah pas mau berangkat naik pesawat pun semua teman-teman ada yang kasih kado, ada yang traktir makan, ada yang masakin spesial untuk saya gitu. Masya Allah, saya sampai terharu dan merinding gitu kan. Memang keren sekali gitu. Akhirnya udah sampai di Jakarta, udah ikutan syuting, tiba-tiba kan anak saya harus ke Surabaya nih, dapat beasiswanya kan Universitas Erlangga Surabaya ya. Saya akhirnya kan ke Surabaya. Pas ke Surabaya, ya Allah, saya belum pernah menginjakkan kaki di Surabaya. Tapi Engkau maha baik, pertemukan saya dengan teman-teman yang baik. Akhirnya ya udah, pas saya di Jakarta saya cuma halo-halo aja di grup, teman-teman saya mau ke Jakarta, mau nganterin anak saya kuliah di Surabaya di Universitas Erlangga Surabaya. Teman-teman mana rezeki ada nggak ya di sini yang domisilinya Surabaya? Oh, Bunda Dian ya mau ke Jakarta, ayo Bun, nanti saya jemput deh, ayo Bun nanti nginep rumah saya, ayo Bun nanti saya ajak jalan-jalan gitu, Masya Allah. Jadi kita kemanapun pergi, kalau kita benar-benar mempraktekkan ilmu MR itu akan ditemukan orang baik. Jadi akhirnya mereka disambut sampai sampai Bu DP pun aja, Bu DP itu sampai Bu Dian mau ke Surabaya ya, anaknya dapat beasiswa di sini, iya, ya udah nanti nginep rumah saya aja ya, gitu. Sampai nginep rumah saya aja ya, sampai nanti saya jemput, nanti naik apa, naik kereta api Bu DP, ya udah nanti saya jemput sampai di sana jam berapa di Surabaya jam